apresiasi betul sekali lagi ada rekan-rekan dari Bang Julius Ibrani, Ketua PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, kemudian juga Mas Ade Wahyudin dari Lembaga Bantuan Hukum Pers, ya. Kemudian juga ada dari Mbak Yohana dari ICJR, dan juga ada teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia yang juga terus mengikuti, memantau juga di sini, ya. Terima kasih, ya. Mungkin Bang Ijul, silakan Bang Ijul. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan. Saya mewakili PBHI, ya. Kami bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis sejak awal menyoroti segala hal, baik yang sifatnya informasi ataupun kritik terhadap penyelenggaraan pemilu, salah satunya sebagaimana disampaikan oleh Saudara Aiman Wicaksono, yang juga merupakan objek atau materi yang kita sampaikan kepada negara, baik melalui kanal publik media massa, baik melalui kanal penyelenggaraan pemilu yang resmi, Bawaslu, DKPP ataupun KPU. Itu keseluruhannya tujuannya adalah untuk membuat pemilu kita agar tetap demokratis. Pemilu kita jauh daripada intervensi-intervensi politik untuk memenangkan 1-2 paslon tertentu, tetapi untuk menyuarakan suara rakyat yang utuh. Nah, apa yang disampaikan Aiman bahwa ada dugaan intervensi lewat kekuasaan, bahwa ada pengerahan aparat, itu sama seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, jauh sebelum Aiman menyampaikan. Jadi yang harus dinilai sebetulnya oleh negara ini, oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah substansi dari apa yang disampaikan, artinya materinya. Jika materinya adalah sebuah kritik, jika materinya adalah titik balik untuk memperbaiki institusi, maka itu harus diproses melalui kebijakan, ya. Dan kami juga menyoroti sepertinya memang ada pola, ya, di mana setiap kritik, setiap informasi yang disampaikan untuk tetap mengawal pemilu kita demokratis, arahnya adalah kriminalisasi. Aiman adalah salah satunya, dan kami sudah menyoroti lebih dari 14, ya, mulai dari individu-individu lepas, baik dia paslon tertentu, bahkan terakhir salah satu tim ses lah, ya, yaitu Pak JK ikut dalam mereka-mereka yang dilaporkan ke dalam kepolisian. Nah, ini cara-cara yang tidak sehat dalam berdemokratis. Jadi kami sebetulnya menegaskan juga kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk konsisten menegaskan bahwa ada telegram internal yang mengatakan segala sesuatu yang terkait dengan pemilu, apabila dia bicara soal kepentingan umum, apabila dia bicara kritik, sebaiknya ditunda atau tidak diperiksa atau bahkan dihentikan. Apabila dia berpotensi untuk menguntungkan 1-2 pihak paslon tertentu, 1-2 caleg tertentu, itu juga diperiksa ulang atau bahkan dihentikan. Nah, kami menagih komitmen itu sebetulnya kepada Kapolri kita, Jenderal Listio Sigit Prabowo, agar konsisten dengan kebijakan dirinya sendiri, dan yang lebih penting lagi, agar, ya, apa yang dihadapi masyarakat ketika dia merespon pemilu, ketika dia berekspresi soal pemilu, terlepas dari dia ikut kontestasi sebagai peserta pemilu atau tidak, dia tim ses atau bukan, dia paslon atau bukan, dia harus tetap terbebas dari ancaman-ancaman apapun, baik fisik maupun kriminalisasi yang sedang dialami oleh Aiman itu sendiri. Jadi ini pesan tegas dari masyarakat sipil. Saya pikir kita berada satu titik yang sama dengan Pak Kapolri, dengan Kejaksaan, dengan institusi negara, bahwa kita ingin pemilu kita demokratis, jauh dari ancaman yang menakutkan sehingga publik akan terus bungkam dan gak menghargai pemilu kita. Pesannya sama, itu demi pemilu kita. Ya, kami sekali lagi meminta sebaiknya perkara ini dihentikan, sebaiknya dikaji ulang, sebaiknya gunakan kanal-kanal penyelenggaraan pemilu apabila terkait dengan substansi pemilu, apabila dalam durasi penyelenggaraan pemilu yang kita tahu baru 20 Maret nanti pengumuman dari KPU resmi disampaikan. Sepanjang durasi ini, apapun yang kaitannya dengan dugaan pidana lah, informasi kritik, masukkan ke dalam kanal yang resmi. Dan sebetulnya itu yang kami lakukan kemarin, dan harusnya jadi presiden juga buat institusi negara termasuk Kepolisian Republik Indonesia. Itu dari saya, terima kasih. Saya sedikit. Saya dari LBH Pers sebenarnya melihat concern terhadap kasus yang dialami oleh Mas Aiman gitu ya. Bahwa kalau misalkan kita lihat misalkan dari kenapa kemudian pra-peradilan ini dilakukan, itu karena memang ingin mengejar informan yang kemudian itu menjadi inti dari ini. Tadi yang sudah disampaikan Bang Izul sebenarnya seharusnya fokusnya itu terhadap apa yang disampaikan gitu ya. Jadi kritiknya itu harusnya
yang dibahas adalah apa yang disampaikan, bukan kemudian mencari siapa yang dia memberikan informasi. Dan pola-pola mengejar pemberi informasi ini menjadi pola yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya dalam ruang lingkup kebebasan berekspresi kita gitu. Nah, di luar itu sebenarnya kalau misalkan kita lihat sebelumnya sudah dihadirkan ahli hukum pers gitu ya. Kemudian juga dari pihak kuasa hukum menyampaikan bahwa ini terkait dengan hak tolak gitu ya. Kalau kita merujuk misalkan kepada undang-undang pers gitu ya, ketika misalkan ini dianggap sebagai hak tolak gitu ya, harusnya dibatalkan dulu hak tolaknya gitu. Gitu. Ketika sudah dibatalkan hak tolaknya, baru kemudian dia bisa kemudian berlanjut gitu ya untuk mendapatkan informasi siapa narasumbernya. Tapi kan saat ini tidak gitu ya. Dan penyitaan yang dilakukan oleh kepolisian itu kan untuk mengejar narasumber gitu ya. Sedangkan argumentasi dari Mas Aiman kuasa hukum dan ahli hukum pers itu terkait dengan hak tolaknya gitu. Sehingga harusnya hak tolak dulu kemudian dibatalkan. Jadi mungkin itu, dan saya pikir kasus ini tidak layak dilanjutkan karena ini bagian dari ekspresi dan kritik yang harus direspon secara positif gitu. Dari ICJR. Kami dari ICJR sebetulnya mencatat dua hal yang penting, sama seperti teman-teman lainnya. Yang pertama terkait penyitaan itu sendiri, karena penyitaan ini kan berangkat dari dugaan adanya penyebaran berita bohong ya, yang mana sebetulnya bukti yang dibutuhkan oleh APH adalah informasi atau pernyataan dari Mas Aiman itu sendiri yang bisa didapatkan dengan mudah tanpa perlu adanya pemeriksaan digital ataupun digital forensik atas ponsel Mas Aiman begitu. Lalu yang kedua tadi karena penyitaan ini merupakan upaya paksa yang sebetulnya penting ada check and balances di situ, maka seharusnya pihak penyidik harus mengikuti ketentuan di dalam pasal 38 KUHP yang berarti memang harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan setempat begitu. Nah, oleh karena itu kami sebenarnya menyayangkan di sini ketika penyidik mengambil langkah yang ternyata bisa dibilang simple ya atau mudah atau cepat begitu untuk memproses kasus ini. Lalu kedua, catatan kami tadi sama dengan Bang Julius juga terkait kriminalisasi begitu ya. Kriminalisasi berdasarkan pasal 14 dan 15 UU 146 ini kan berita bohong ya. Sementara apa yang disampaikan oleh Mas Aiman itu sebetulnya adalah suatu bentuk kritik yang mengingatkan netralitas aparat yang sebetulnya ini nggak cuma sekali saja disampaikan, tapi sudah berkali-kali disampaikan tidak hanya oleh Mas Aiman tapi juga oleh individu lain dan juga oleh NGO maupun lembaga-lembaga lain begitu. Jadi seharusnya aparat penegak hukum maupun lembaga pemerintah ya tidak alergi terhadap kritik-kritik semacam ini begitu ya. Dan yang kedua juga terkait pasal berita bohong, kita harus ingat bahwa ada dampak yang harus disasar dari pasal ini, yaitu harus timbulnya suatu keonaran atau kerusuhan yang dia harus terjadi di ruang fisik yang mana memang menimbulkan kecemasan sedemikian rupa terhadap masyarakat secara umum ya. Dan kita lihat sampai sekarang ini jelas-jelas tidak ada keonaran ataupun kerusuhan yang terjadi ya, karena memang yang disampaikan itu memang sebuah bentuk kritik. Jadi memang dari ICJR kami juga mendorong agar jaksa begitu ya dan juga penyidik begitu ya, jaksa terutama sebagai dominus litis untuk menghentikan proses kriminalisasi dari Mas Aiman gitu. Oke, ini dari teman mahasiswa. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin kami menambahkan sedikit. Saya Sandi, mahasiswa FHUI. Jadi kami di sini hadir sejak hari Senin. Jadi bergantian bergiliran untuk turut memantau proses pra peradilan ini. Karena kami ingin juga kita punya satu visi yang sama bahwa kita harus berbenah. Berbenah dalam arti apa? Pemilu kita memang harus benar-benar menciptakan ruang demokrasi yang memang benar-benar demokratis. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Mas Aiman dan juga oleh kita semua sebenarnya, bagaimana kita memantau proses sejak awal, bagaimana kita melihat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan ataupun perilaku-perilaku dari oknum-oknum yang mungkin mencederai prinsip demokrasi kita. Dan sampai saat ini juga kita akan terus kawal selalu. Dan setelah melihat persidangan-persidangan yang ada, dan khususnya pada hari ini saya ikut memantau pada hari ini, kami melihat bahwa dalam keterangan ahli juga tadi yang mungkin sudah disampaikan oleh kuasa hukum banyak kejanggalan-kejanggalan, misalnya contoh mengenai lex spesialis yang dimana Mas Aiman merupakan seorang jurnalis yang harusnya juga dilindungi oleh undang-undang spesialis yakni undang-undang pers begitu, dan juga ada hal-hal lain tadi mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dan tidak benar disampaikan bahwa di pasal 7 undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak ada Pancasila di hierarki. Jadi langsung undang-undang dasar kemudian baru langsung turun
turun ke bawah, tidak ada Pancasila di hierarki itu. Dan juga ada beberapa hal-hal lain mengenai bagaimana peraturan surat edaran dinyatakan bisa mengesampingkan ketentuan di undang-undang, justru surat edaran yang harus patuh terhadap undang-undang. Jadi itu yang hal-hal yang harus dicatat, dan semoga hasilnya apapun kita serahkan kepada yang mulia hakim, karena hakim pasti akan memutuskan sesuai dengan rasa keadilannya, dan semoga kita akan berkomitmen semuanya untuk bisa membenahi diri, karena pemilu belum selesai, proses masih berjalan, dan pemilu bukan hanya berhenti ketika sudah penetapan KPU. Demokratisasi di Indonesia harus tetap kita jalankan ke depan. Demikian. Baik, terima kasih ya. Siap, makasih Mas Eman. Makasih ya teman-teman semuanya.